masing-masing menyadari dosa, bukan sambil cari-cari lihat dosanya siapa, tetapi menyadari dosa masing-masing. Itu namanya kita menuju kepada saling mengaku dosa, bukan saling membenarkan diri. Begitu ibadah, ada yang ibadah, ada yang masih ibadah, ada yang sudah tidak ibadah di gereja, mulai saling mengecam, saling menjelek-jelekan, saling mengecam dengan kata-kata yang menyakitkan. Mana Tuhan mau dengar doa seruan seperti itu, keadaan seperti itu? Gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, juga masyarakat di negara ini, sadari dulu dosa, sadari kejahatan, kemunafikan, kecurangan, sadari dulu. Kadang-kadang saya katakan begini, Tuhan lebih tega kita kena penyakit asal menuntun kita dalam pertobatan daripada kita sehat-sehat tetapi terus-menerus hidup dalam dosa. Itu lebih mengerikan. Nah, saling mengaku dosa, masing-masing menyadari dosa. Yang berikutnya di saling mengaku dosa ini adalah saling merendahkan diri untuk mengaku. Ya kan? Perlu kerendahan hati untuk mengakui salah. Sedikit orang yang cukup rendah hati untuk mengaku saya sudah salah. Selalu cari cara untuk membenarkan diri. Kalau seperti itu keadaannya, jangan berharap seruannya minta tolong ke Tuhan, Tuhan dengar. Tidak ada. Jadi saling mengaku dosa adalah masing-masing menyadari dosanya, kemudian saling merendahkan diri untuk mengakui dosa. Nah, setelah itu coba kita lihat Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Saya kayaknya kecil ini, kalau bisa ditampilkan baca di depan. Kita kejar-kejaran waktu kemampuan rekaman. Yesaya ya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini yang memenuhi dunia hari-hari ini, baik di kalangan umum maupun di kalangan gereja. Ada ini, tangan cemar oleh darah, jari oleh kejahatan, mulut mengucapkan dusta, lidah menyebut-nyebut kecurangan. Kalau keadaan seperti ini, mau jungkir balik minta tolong berseru ke Tuhan untuk minta hentikan virus ini, tidak akan ada yang terjadi. Karena dosa, firman Tuhan katakan. Alik ke tadi. Ada satu ayat, coba tampilkan ratapan 3 ayat yang ke-39. Sudah 10 menitan. Ayat 39, ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Terus 40.
Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kembalikan ke PowerPoint. Memeriksa diri dan berpaling kepada Tuhan. Menyadari dosa. Kalau orang sudah menyadari dosanya, dia dengan rendah hati. Kalau dia ada kerendahan hati, menyadari dosa, dalam kerendahan hati dia mengakui itu, mengakui kepada Tuhan dan juga mengakui kepada sesama. Mungkin kepada siapa dia berbuat dosa, mengakui, saling mengaku. Dan itu berpaling kepada Tuhan. Tadi di ratapan tadi katakan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Ratapan 3 ayat 39 dan 40, kalau itu yang terjadi maka ada kesempatan, ada harapan seruan kita minta tolong kepada Tuhan dalam kesesakan itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ada harapan. Nah, yang kedua, syarat untuk seruan kita didengar oleh Tuhan, syarat untuk doa kita didengar, seruan minta tolong kita didengar oleh Tuhan. Syarat yang kedua adalah menurut Yakobus pasalnya yang ke-5 tadi adalah saling mendoakan. Ini yang kedua. Saling mendoakan. Saling mendoakan itu sama dengan saling memperhatikan. Sama dengan merindukan kebaikan untuk orang lain. Waktu kita saling mendoakan, saya mendoakan seseorang, mendoakan jemaat, berarti saya mengharapkan, merindukan kebaikan untuk jemaat. Saya mendoakan keluarga, orang tua, sanak saudara, anak cucu, itu berarti saya mendoakan supaya harapan saya supaya mereka alami yang baik. Merindukan, mengharapkan kebaikan orang lain. Nah, waktu kita saling mendoakan, kita saling mengharapkan, saling memohonkan kepada Tuhan supaya orang yang saya doakan, jemaat mendoakan pendeta, pendeta mendoakan jemaat, kita mendoakan bangsa dan negara, kita mendoakan rakyat Indonesia, itu mengharapkan hal yang baik terjadi bagi orang yang kita doakan. Itu. Nah, merindukan kebaikan orang lain. Nah, kita lihat begini, kesimpulannya ini. Seruan yang Tuhan dengar, nomor 1 tadi adalah saling mengaku dosa. Tadi kita sudah lihat ayatnya. Yang kedua, saling mendoakan. Merindukan orang yang kita doakan, merindukan supaya yang kita doakan itu mereka alami yang baik. Nah, setelah dua hal ini, saling mengaku dosa, saling mendoakan, maka kita masuk dalam hal yang dimana kita sama-sama, kita jadi sepakat berdoa. Tadinya saling mendoakan. Pertama saling mengaku dosa. Setelah saling mengaku dosa, ada saling mengampuni. Itu yang terjadi. Setelah saling mengampuni, maka kita mulai saling mendoakan. Ketika saling mendoakan sudah terjadi, maka kita mulai bergandengan tangan, bersehati, bersepakat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mulai berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan. Kita mulai sama-sama berseru untuk bangsa ini. Seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pemerintah sampai rakyat jelata, rakyat biasa di desa-desa, semua sama-sama sudah merendahkan diri, mengaku dosa kepada Tuhan, dan mulai berseru mohon pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tolong dengan caranya Tuhan sendiri, yang di luar akal pikiran manusia. Ada harapan buat bangsa kita. Ada harapan. Ada harapan ketika sama-sama menyadari dosa, mulai saling mendoakan, dan kemudian sama-sama berseru kepada Tuhan,
untuk mohon pertolongan Tuhan dalam kesesakan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, ada kesempatan untuk memeriksa diri. Marilah kita memeriksa diri kita dan berpaling kepada Tuhan. Memeriksa diri, ada dosa apa, ada salah apa, mohon pengampunan Tuhan, berpaling kepada Tuhan, dan kita ada kesempatan mulai saling mendoakan dan sama-sama mulai berseru mendoakan bangsa ini. Dan kita percaya Tuhan dengar seruan kita dan Tuhan menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami merendahkan diri, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam tingkah laku kami bekerja, atau apapun yang kami sedang kerjakan di tengah masyarakat, di tengah bangsa ini. Kiranya kami menyadari dosa kami dan kami mengakuinya kepada Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan, supaya kami ketika sama-sama kami berseru memohon pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesesakan yang menimpa bangsa kami ini, menimpa daerah di mana kami ada, Engkau dengar doa kami dan Engkau menolong kami. Kami ada harapan jika kami lakukan firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.